Oke, sekarang udah ada pandit baru nih hari ini. Dikenal dengan Firzi Idris atau mungkin bisa dibilang Mas Haryo kecil ya katanya. Haryo kecil. Jangan kembaran, nggak ada yang bisa nyamain Mas Tapi Haryo. Mas Haryo kan juga kecil. Iya, gue mungkin lebih kecil, tapi mudanya kan. Oh, muda. Dompetnya juga lebih kecil pasti. Iya. Berarti lu juga akan cool dan siap counter Coach Justin ya? Gak tau itu lihat aja. Ini kita lihat nanti ya. Soalnya Haryo tuh juga modelnya cool tapi siap ngelawan-ngelawanin yang ini nih orang-orang marah-marah terus ini. Marah-marah terus ya? Oh, tapi bininya artis juga nggak? Oh enggak. Oh belum ya, belum Makanya ya. jauh banget sebenarnya bedanya. Oh, makanya dia sekarang udah gak butuh kerjaan kayak gini, karena bininya artis sekarang. Oke, selamat datang Firzi di Kursi Panas. Semoga gak baper ya, karena DPI kan terkenal katanya debat kusir, terus katanya banyak yang baper gitu ya. Enggak baper ya? Enggak lah, aman. Ini Firzi. Lu malah gak tahu ya? Apa? Dia kalau kehabisan bahan dari dulu wawancaranya Justin. Pertanyaan dia 2 jam jawabnya. Ujung-ujungnya. Oh iya. Iya itu dia. Andalan ini dari dulu, iya. Udah kenal dari kapan? Kutipan-kutipannya selalu dipakai. Gue masih ngelatih. Jadi gue kenal coach dari waktu dia nge-coach. Lo umur berapa waktu itu berarti? Wah, gue baru pertama masuk bola itu masih 2008. rookie. Masih rookie. Badannya masih tipis. Berarti Masih 2000 tipis, sekarang tebel kan. 2000 berapa? 2008 ya, 2008. Iya, nge-coach pas nge-IO, gue juga waktu itu masih kan. Sampai dia ditipu nggak inget nggak masih ditipu Ada. nggak ada. Iya, Ditipu ada teman dia. sendiri nggak ya? Atau waktu warungnya juga bermasalah nggak? Tapi itu dia. Mungkin kalau kalian bisa pengen tahu juga keakraban Firzi dan juga Coach Justin tuh bisa tonton di itu ya Jebre Talks ya kemarin yang ngobrol sama Nostal boleh sama Papi Ropan, ya. Firzi Idris ceritain perjalanan karirnya sampai juga katanya suka iniin Coach Justin kalau udah mentok ya untuk konten. Tapi emang dia gimana? Lu lihat perkembangan dia gimana? Oh, keren. Dulu kan orangnya cuman bacot di Twitter kan. Gue juga dulu follow dia karena bacot di Twitter, tapi sejak di TV makin menggila-gila sampai sekarang di YouTuber kan. Iya, tapi jujur kutipan-kutipan dia dulu sering gue pakai gitu. Soalnya bagus-bagus. Dulu gue ingat dia pernah nolak tawaran dari timnas Guam ya coach. Hah? Timnas Guam? Iya. Itu di mana ngomong Guam? Guam itu di dekat Filipina. Banyak duitnya tapi. Oh iya banyak duitnya tapi. Kasih angka. Kalau dia kan kasih kasih angka, ditawarin berapa, ditawarin apa. Enggak, waktu itu tahun 2005, 2006 itu $3.000. Oh. Tambah iming-iming. Sama rumah, akomodasi ya. Tambah iming-iming 2 tahun di situ dapat green card Amerika. Woi, Nah, lumayan gue baru pindah dari Belanda ke Oh sini. iya nggak butuh. Lo kan Eropa bukan Amerika ya. Gue discuss sama Ricky Joe kalau nggak salah. Iya. Oh iya, almarhum ya. Iya, Ricky Joe bilang 5.000 lu ambil aja. Tawarin mereka nggak ada budget. Oh. Sama Malaysia gue pernah ditawarin juga. Nah itu mungkin kalau kalian pengen tahu tolak ukurnya 5.000 itu sekarang gajinya Aldi ya di London ya 5.000 tuh kalau dia kemarin di Itu Tapi kan bocorin ini tuh. 2008 ya. Ya itu 2005 sekarang kan. Iya, 2005 Oh sekarang itu. udah naik kalau kata bocoran udah naik dari 5.000 Karena dia juga Aldi. bilang, gue ingat banget Coach Justin bilang, jadi pelatih timnas itu dedikasi, bukan profesi. Wih, itu ditawarin duit dia tolak demi kecintaannya sama timnas yang dia bayarin sendiri pakai duit pribadinya. Nah, kita ngomongin timnas yang juga ngomongin nostalgia, tapi ngomongin betapa serunya pertandingan-pertandingan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, termasuk dari Italia dulu, dari Coppa Italia di mana Derby della Madonnina. Kalau ini kemarin fans Milan begitu antusias karena di Serie A juga lagi nggak kalah-kalah, terus juga walaupun tahan seri gitu ya, tapi dia lagi kuat lah di bawah Pioli, tapi ternyata begitu aja di tangan Inter Milan 3-0. Walaupun mungkin kalau bisa dibilang permainannya mungkin tipis-tipis, tapi dari efektivitas lo setuju kenapa Inter jauh lebih unggul pada Milan? Ya kalau si Pioli sih pada akhir pertandingan dia bilang ya, ini permainan kita lebih bagus daripada di derby yang kita menangin. Dia bilang gitu. Sombong ya. Dia bilang gitu, tapi itu sebelum dia marah. Habis itu kan dia ngomongin soal golnya Benasser yang dianulir. Habis itu dia solve out gitu dari wawancara. Sesi interview dia dia nggak ikutin, dia solve out. Kalau di FM kan ada tuh optionnya. Jadi dia bilang seperti itu dan ya kalau kita lihat secara permainan, secara statistik 19 tembakan berbanding 10 itu juga masih emang lebih tinggi. Itu kita bisa lihat kan, masih lebih tinggi Milan jauh. Makanya gitu. Pioli bisa ngomong gitu ya. Iya, tapi kita juga harus tahu juga kalau buat pemain-pemain Milan ini sebenarnya penting juga untuk mereka mencapai untuk membuktikan diri gitu loh di tim ini karena mereka kan mau ada kedatangan investor baru tuh, Investcorp kan. Investcorp ya. Jadi mereka bermain untuk masa depan mereka juga sebenarnya di sini karena kalau mereka udah ada pemain baru, udah ada
investor baru, ya bisa aja tempat mereka berikutnya kalau emang benar ya. Karena sebenarnya La Gazzetta dello Sport bilang itu emang dalam seminggu ini lagi diaudit nih keuangannya Milan, cocok nggak, masuk nggak finance-nya yang mereka beli, karena mereka beli nggak murah kan, 1 miliar US dollar. Semoga ditikung ya. Tapi gue dari tadi ngomongin Virzi kayak langsung terbawa Mas Haryo nih kayaknya. Gue langsung merasa nostalgia Mas Haryo nih. Gue dulu siaran bareng. Kangen ya? Ngomong iya lumayan ngomongnya. Karena Mas Haryo itu adalah salah satu andalan gue termasuk Coach Justin ketika gue lagi dead air juga, lagi mentok materi. Udah kasih aja ngomong deh, dia ngomong 2 menit 3 menit sendiri gak ada jedanya. Nah gimana Coach, lo ngeliat kemarin Milan yang selalu bilang permainan tarikamnya, tapi tadi statement Pioli dari permainan, kan lu selalu ngeliat dari permainan juga kan. Ya, tapi kemarin gue tidak nonton. Karena disiarin di TVRI. Oh, iya, dan gue nggak bisa nonton. Gue punya Mola, video, Bein, dan First Media nggak bisa ditonton di blog. Jadi gue nggak nonton. Tapi gue bikin preview, Ji. Gue bilang, karena berdasarkan salah satu pertandingan antara mereka yang hasilnya seri. Oh yang sebelumnya? Di Liga kalau nggak salah. Di leg pertama ya? Iya, gue bilang, Inter ini bego. Kenapa? Karena mereka dengan gampangnya keikut irama gaya bermainnya Milan. Ya. Oke? Betul. Kalau Inter mempertahankan gaya bermainnya sendiri, dilibas Milan. Dan nampaknya itu kemarin terjadi. Kalau Virzi tadi bahas soal shooting, itu tipikal Milan dan Juve. Selalu shooting dari lini kedua. Dan kalau lu lihat datanya, hampir selalu Milan dan Juve shootingnya di atas 20. Banyak. Tapi yang on target 23. Jadi low quality chances. Low quality. Mereka Bahkan gue bilang, apalagi Juve lawan Bolonya, yang Bolonya dengan 9 pemain selama 19 menit, harusnya Juve lebih bersabar. Lu tinggal kurung kombinasi baru, lu bisa menciptakan you create chances. Tapi yang terjadi adalah shooting dari lini kedua sama crossing. Akhirnya dapat satu Vlahovic kan. Nah kemarin gue juga nggak heran. Nah feeling gue karena gue nggak nonton, Inter ini mempertahankan gaya bermainnya sendiri, sehingga dengan gampangnya mereka menang 3-0. Kalau lihat dari statistik, ball possession 50-50 oke lah. Dan shotnya lebih banyak, tapi big change nggak banyak juga. Ngerti nggak? Maka dari itu kembali lagi ke sedikit flashback. Pada saat Inter keteteran 4-5 kali seri, gue bilang apa? Tetap Inter yang juara kan? Tetap Inter yang juara. Karena gue tidak melihat tim gerusak-gerusuk ini bisa konsisten gitu loh. Oke. Dan nggak lama kemudian kan 2 kali seri. Iya, kemarin beruntun tuh. Nah ini kalau lo melihat bagaimana, Fir? Kalau misalkan dengan sekarang di Coppa, oke lah, Milan namanya Cup tuh pasti ada menang ada kalah karena cuma pertandingan by on turnamen. Tapi kalau Liga kan ada konsistensinya, masih ada 5 ya kalau nggak salah Giornata. Ini lo melihat apakah ini Milan akan masih berada di atas puncak atau Inter akan bisa dengan mudah mengambilnya menurut lo? Iya, sebenarnya memang Inter juga akan ngadepin 3 pertandingan ya dalam seminggu terakhir. Gue lupa, kayaknya Bolonya, Roma, Sampdoria kalau nggak salah. Sampdoria terakhir deh kayaknya. Pokoknya salah satu. Tapi dari 3 yang dia temuin itu pada pertemuan pertama mereka menang terus gitu. Jadi BP Marotta bilang emang benchmark kita tuh di pertandingan ini kalau kita menang, kita bawa form kita itu ke 3 pertandingan berikut. 9 poin dari itu artinya kita akan jadi favorit, dia bilang gitu. Gimana Coach, lo kalau melihat ini terlepas dari Inter pun juga sekarang kan ada fokusnya terbagi nih dengan Coppa Italia juga. Mungkin lawan Juve juga kan. Lo ngeliat dia masih ada peluang lebih besar tetap daripada Milan di Serie A aja. Oh iya, karena kan fokusnya Milan cuma di Serie A doang sekarang kan. Pada saat lo beruntun tidak menang, yang lo butuhkan whatever cara bermainnya, yang lu butuhkan adalah bangkit. Karena mereka sudah menunjukkan winning streak yang banyak sekali. Artinya mereka bisa menang dengan bermain bagus. Nah, ada sedikit ngedrop dan ingin naik lagi. Minggu lalu mereka sudah menang. Terus sekarang menang. Ini akan buat percaya diri mereka meningkat. Terutama buat pemain kayak Martinez. Martinez ini kan kalau gue bilang jarang cetak gol. Ya kan? Nah, kemarin dia cetak 2 gol. Jadi percaya diri dia itu sudah meningkat kalau lihat sisa matchnya. Ya kalau orang bilang Roma berat, gue nggak ngerti beratnya di mana ya. Cuman intinya adalah Inter tinggal 6 match, Milan 5. Kalau disapu bersih semua kan Inter menang pasti. Inter juara dengan 1 poin. Do you think mereka lepas ini? I don't think so. Oke, sekarang kalau melihat bagaimana Milan prospeknya tadi seperti bilang Vizi, sekarang mungkin masa dia
lagi bermain untuk masa depan, di mana sekarang udah dilihat investor kalau ini jadi, ini bisa kebalikan nih Inter ngigit jari karena dia kan katanya utangnya juga masih banyak nih Inter, terlepas dari dia bakal juara dan juga harus jual pemain juga. Makanya gitu dia harus lepas pemain-pemain juga kan, makanya itu juga jadi dilematis bagi pemain-pemain mereka. Tapi kalau kita lihat juga AC Milan dengan apa yang mereka punya sekarang, bukan hanya pemainnya sebenarnya, Panji yang lagi dalam, aduh gue masih ada nggak di sini nggak ya musim depan gitu. Karena Gazidis udah pasti cabut. Sementara mana Arsenal lagi? Enggak. Hopefully ya. Enggak lah. Tapi ngapain dia, gini balik coach, ke mantan. sebelum gue potong ya Firzi, kalau lo boleh milih sebagai investor, lo melihat Inter yang lagi punya prestasi bagus tapi ternyata utangnya banyak, atau mendingan Milan yang sekarang udah bisa cut loss banyak gaji-gaji pemain tapi prestasinya lagi mandek, lo akan milih mana? Gue kalau jadi investor, tujuan investor apa dulu? Apakah lu kayak Abramovich? Oke, yang memang dia cinta sepak bola, Buang-buang duit, pengen dia bangun. cinta bola. Apakah lu Bisnis. pakai bisnis untuk Untuk menghasilkan profit. duit? Oke. Ya. Karena yang namanya Investcorp ini, duit itu kan dari investor. Ya. Investor retail yang kumpulin duit lah. Ya. Gue yang kelar. Artinya gue invest 1 M, ya dalam 5 tahun gue dapat berapa? Profit berarti ya. Kalau dari sisi profit, forget it Serie A. Ngerti nggak? Mau siapapun itu ya, mau yang Inter. Siapapun itu. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah value. Value-nya itu bisa naik. Cuman dalam bisnis sepak bola ada korelasinya antara prestasi dan good management. Oke. Oke? Ya. Profit ini berdasarkan prestasi. Contoh paling bagus itu klub lu, MU. MU itu 8-9 tahun lalu income-nya nomor 1 omsetnya. Sekarang nomor 4. Karena prestasinya Karena hancur. prestasinya juga jebol. Iya kan? Iya. Nah, Serie A kita tahu Inter atau AC Milan nggak punya stadion sendiri. Iya, minjem. Income dari TV-nya sangat rendah. Ya. Di Eropa nggak bisa tembus. Budaya sepak bolanya kalau gue bilang terlalu konservatif sehingga mereka tidak terbuka dengan hal-hal yang baru yang dipakai cuman pelatih-pelatih Itali, digilir aja semua pelatih. Muter-muter aja tuh Pioli ngelatih semua gitu kan. Mereka pakai pemain afkiran dari IPL. Ya, Orang kan? lama banget tahu Iya. afkiran ya. Ini kan fakta semua yang buat gue pertanyakan ngapain lu ambil AC Milan atau Inter Milan? Ini malah jadi pertanyaan ya. Gue nggak ngeliat value ya. Mending lu ambil Everton atau kalau perlu Fulham yang baru promosi, lu rombak di situ. Dari TV rights aja udah jauh lebih gede. Tapi mungkin dari sisi mahalnya kan coach kan Premier League mungkin kan lebih mahal. Fulham di bawah 1 M. Ini kan iya 1 sih. M gede banget. 1 M gede banget. Terlalu 1 besar M. sebenarnya value-nya. Tapi mereka ada investasi di kota Roma, kota Milan juga. Jadi sebelum ini mereka udah kayak beli 2 gedung gitu 200 juta euro. Jadi emang mungkin targetnya ke sana. Walaupun emang kalau mereka masuk, mereka akan jadi pemilik dari Timur Tengah pertama yang ada di Serie A. Karena Serie A kan udah kenal banyak pemilik, tapi kebanyakan Amerika kebanyakan. gitu kan. Iya. Jadi kalau mereka masuk, Cina ini ada yang KW, ada yang KW2 ya. Kemarin Yong Hong Lee sampai ke eranya Elliot Group. Kalau Timur Tengah Bahrain masuk, bisa juga kayak City. City setelah berapa tahun kan menghasilkan duit juga. Betul. But you have to invest. Cuman sekarang kapasitas atau bukan potensi komersial di sepak bola Inggris jauh lebih besar daripada Italia. Contoh paling bagus baru gue jelasin ke siapa itu, ke Simon. TV rights nomor 20 di IPL itu lebih gede dari satu Eredivisie. Betul. Satu Eredivisie itu 80 juta, mereka udah 90-100 juta. Iya, betul. Pada saat ATM juara, Queen's Park Rangers yang pada saat itu rank 20, TV rights-nya lebih gede dari juara ATM. Iya. Kan ridiculous. Menjadikan. Nah, sebagai investor, mending gue invest, gue beli Fulham contoh. Iya. Fulham nggak segitu harganya. Iya. Ngerti nggak? Iya. Tapi gue invest yang lain. Nah, kembali lagi, kita nggak tahu. Gue juga nggak tahu Mungkin juga. ya. Ada Tadi bisnis ya. Firzi jelaskan, ternyata mereka sudah invest di Investasi. Italia. Mungkin mereka mau spread their wings. Iya. Hari ini mereka invest di klub sepak bola, besok klub di hotel, besok di perusahaan bis atau apa nggak tahu. Mungkin di situnya ya baru kita bilang oh ternyata mereka memang mau fokus ke Italia. Jadi 1 M untuk klub oke, make sense. Tapi kalau dibilang dapat duit cepet, gue cuma melihat satu value-nya dalam arti Milan akan dirombak, ganti pelatih, ganti pemain dan lain-lain. Mereka berprestasi di Champions League, value-nya naik, sponsornya naik, baru mungkin after 5-10 years bisa Baru dijual bisa lagi menghasilkan. dengan untungnya dari situ. Nah, untuk mempertahankan ini nih competition level mereka, makanya si Fabio Capello bilang
di media sana gitu, Corriere dello Sport kalau nggak salah dia bilang dia lebih baik kalau Gazidis pergi, oke Gazidis cabut, tapi jangan nih Masara jangan cabut dulu, terutama Maldini jangan cabut dulu karena he knows the club, dia tahu culture klubnya seperti apa, dia tahu cara negosiasinya kan bagus kan, let's face it kan, walaupun kehilangan Donnarumma tapi kan emang problemnya besar gitu. Dan dia bisa datengin pengganti-pengganti yang sejauh ini lumayan bisa banget perform gitu. ya. Jadi itu pesannya Capello kepada manajemen Milan yang baru kalau memang jadi dijual. Virzi ini kan dulu pernah kerja juga di luar negeri ya, di Inggris ya. Ada kartu pers nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita sekarang sedikit balik ke pertandingannya. Kalau ngomongin dari sisi gol Benasir ini tadi sempat dibahas juga Virzi, jadi perdebatan juga termasuk dari Pioli. Ini kalau coach mungkin lihat dari highlightsnya coach ini menurut lo gue nggak nonton highlightsnya juga. Gol apa enggak menurut lo Fir? Kalau dari ininya mana ada gambarnya nggak sih tadi? Enggak, karena gini Panji, si Pioli itu langsung bilang, lihat reaksi Handanovic. Ya. Kalau Handanovic ngerasa dia nggak kelihatan, dia pasti Protes. akan, woi gue nggak kelihatan, Protes. tolong. Tapi para pemain Inter yang datang ke wasit bilang naikin tangan, handsball. Oh, jadi beda Gitu. ya. Yang diprotes sama yang di ini wasit beda iya, ya. makanya dia rada marah soal ini. Tapi kan interpretation apakah Ngapa? seseorang berada dalam posisi yang menghalangi agak seorang susah. kiper itu kan interpretasi wasit. Ya, Karena ya, VAR bias. nggak bisa ngasih rekomendasi soal itu. Jadi dia wasit lihat VAR menilai bahwa bisa kok kayaknya dia lihat gitu loh. Terhalang ya, memang posisinya emang Iya. agak segaris lurus. Emang rulesnya seperti itu sih ya memang. Iya. Ya oke lah, mungkin fans Milan terlepas kalian mungkin masih pengen itu disahkan. Ya udah.